怎么可能？你说你仙王转世，这一世我需要体悟。血命天轮是靠着精血来激发。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-421. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 420. Di hari Senin kemarin, para serigala hitam kembali melakukan penyerangan yang membuat pertarungan pun kembali terjadi. Sedangkan di sisi lain, BJ ini begitu sombongnya memberikan tantangan kepada Abang Muyun. Dengan begitu santuy, Abang Muyun pun meladeni perkataannya. Ia langsung saja melancarkan serangan kepada BJ. Melihat pertarungan mereka sama sekali tidak membuat para gadis Muyun khawatir. Karena mereka tahu sehebat apa kekuatan yang Muyun miliki. Apa yang mereka katakan memang benar adanya. Beija pun berhasil ditekan habis-habisan oleh Abang Muyun sampai-sampai dia itu dipaksa menggunakan armor sucinya. Kini Beija kembali sombong karena dengan armor sucinya, Muyun pasti tidak akan mungkin bisa melukai dirinya. Jangankan melukai, ia menjamin Muyun tidak akan mampu menyentuh dirinya. Selain menunjukkan armor sucinya, Beija juga akan memperlihatkan kepada Muyun teknik rahasia yang keluarga Bai miliki. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Beija berjanji kalau pada hari ini Muyun akan dirinya kalahkan. Ia pun mulai menyiapkan serangannya. Muyun dan juga golongan Yuxian tahu betul kalau ini adalah salah satu dari teknik 33 sekte pedang surgawi. Muyun menjadi begitu marah karena bagaimanapun 33 sekte pedang surgawi memiliki hubungan dengan kematian dari temannya. Jadi di sini Muyun mulai melakukan sesuatu. Seluruh kekuatan spiritual pun terus berkumpul di sisinya. Para gadis Muyun dan juga Beija sama-sama terkejut karena mereka tidaklah tahu teknik apa yang sedang Muyun lakukan. Walaupun begitu, Beija tetap yakin kalau serangannya kali ini pasti bisa menghabisi Muyun. Setelah menyiapkan semuanya, barulah Beija melancarkan serangannya itu. Hanya saja ini bukanlah apa-apanya bagi Muyun. Sebab dan sekali serang saja, ia tak berhasil menghancurkan serangan pertama Beija. Beija tahu ini masih belum cukup untuk menghabisi Muyun. Maka karena itulah dirinya pun kembali lagi melancarkan serangan kepadanya. Untuk kali ini Muyun hanya bertahan saja. Walaupun gitu, serang Beija tetap bisa dirinya hancurkan. Semua ini tidaklah bisa dipercayai oleh Beija, karena bagaimana cara Muyun menahan semua serangan yang telah ia lancarkan. Nah, kali ini adalah giliran Muyun untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Ini bukanlah serangan sembarangan karena sabit darah berhasil menghancurkan pertahanan dari Beija. Ini juga telah membuat Beija merasa begitu kesakitan. Tapi bukan berarti Beija akan menyerah begitu saja. Ia lagi dan lagi kembali melancarkan serangan kepada Abang Muyun. Pertarungan tidak hanya terjadi di situ saja. Beberapa tetua sedang disibukkan oleh Raja dari Serigala Hitam bermutasi. Serangan gabungan yang mereka lakukan tidaklah mampu menumbangkan Serigala Hitam. Bibi Yun penasaran bagaimana bisa Serigala Hitam ini menjadi sekuat itu. Bahkan serangan mereka bertiga saja tidak ada apa-apanya. Han Yun meminta untuk tidak memikirkan hal ini dulu. Karena bagaimanapun mereka harus secepat mungkin mengalahkan Raja Serigala. Karena dan begitulah mereka baru bisa mendapatkan telur dan tulang naga. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Namun siapa yang mengira kalau Raja Serigala ini ternyata bisa berbicara. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada para manusia karena telah berani mengganggu ketenangannya. Di sisi lain, Muyun kembali membuat Beija termundur. Ia pun sadar kalau pertarungan ini harus segera diakhiri secepat mungkin. Karena jika tidak, malah dirinya lah yang akan kalah dari tangan Muyun. Jadi pada serangannya ini, Beija akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa memastikan Muyun benar-benar akan mati kali ini. Muyun sudah menantikan serangan dari Beija.
Ia pun mengeluarkan pedangnya untuk bisa mengatasi semua itu. Golongan Jusian tidak menduga Muyun akan menggunakan roda darah surgawi. Padahal kekuatan ini telah melakukan penyedapan kepada esensi darahnya. Muyun tidaklah peduli karena dirinya harus menghabisi Baija. Sekali lagi golongan Jusian mengingatkan kalau Muyun telah bereinkarnasi. Apakah dia itu ingin kembali mati? Muyun memintanya untuk diam karena dia tidak niatan untuk mati di sini. Kembali ke sisi Baija, terlihat dengan jelas kalau serangan yang sedang dia siapkan itu benar-benar luar biasa mengerikan. Bahkan momentumnya sendiri bisa dilihat oleh orang-orang di sana. Kini semua perhatian pun teralihkan kepada pertarungan Muyun dan juga Baija. Bahkan para kelompok serigala juga merasa begitu tertarik dengan pertarungan ini. Hanya saja mereka harus fokus dalam memberikan bantuan kepada Raja Serigala. Karena bagaimanapun pada saat ini para tetua telah menggabungkan kekuatan mereka untuk bisa mengalahkan sang Raja Serigala. 掌声一灭！你说你先王转世，这一世我需要体悟。血命天轮是靠着精血来激发。 Kembali kepada Baija, dia berjanji kalau Muyun akan segera dirinya kirim ke alam baka. Muyun menyuruh Baija untuk tidak banyak bacot dan terima saja serangan roda darah surgawinya. Baija tidak tinggal diam dan langsung melemparkan serangan pamungkasnya. Akibat dua serangan yang saling beradu membuat ledakan sempat terjadi. Baija yang telah menggunakan segel hidup dan mati bisa merasakan kalau kini kekuatannya telah terkuras habis. Ia sama sekali tidak menduga Muyun akan menggunakan roda darah untuk menghentikan serangannya. Tapi Baija tidak mau membiarkan Muyun bernapas lebih lama. Serangan pun kembali dirinya lancarkan. Hanya saja Muyun sudah menunggu-nunggu hal ini. Pedang yang sebelumnya ia keluarkan kini dia gunakan untuk menyerang balik Baija. Apa yang terjadi sontak saja membuat Baija menjadi begitu panik. Bai Xingtian yang menyadari Baija dalam bahaya bergegas untuk pergi menyelamatkannya. Baija tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain meminta pertolongan kepada pamannya. Akan tetapi Muyun tidak akan membiarkan siapapun bisa menyelamatkan Baija. Serangan ini pada akhirnya tidak bisa ditahan oleh Baija. Akibat semua itu dia pun harus meninggoy dan akan dikubur pada hari ini juga. Bai Xingtian yang melihat hal tersebut menjadi begitu marah. Ia langsung saja melancarkan serangan kepadanya, akan tetapi lagi dan lagi Muyun masih mampu untuk menahan serangannya itu. 咬你！ Akan tetapi kondisinya saat ini tidaklah diketahui. Jadi Xing Mangyu dan seluruh anggota dari aliansi darah bergegas mendatangi temannya itu. Xing Mangyu dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka menyentuh Muyun. Sun Yunde sama sekali tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Karena Baija yang berada di ranah peribulu tingkat 8 bisa dikalahkan oleh Muyun yang berada satu tingkat di bawahnya. Baija menjadi begitu marah kepada Muyun karena selain menghabisi Baija, dia juga telah menghabisi Suan Wuxin. Atas apa yang telah Muyun lakukan, mereka tidak akan pernah bisa mengampuninya. Hanya saja semua itu tidak akan semudah yang mereka pikirkan, karena beberapa tetua dari aliansi darah juga sedang berada di sini. Selain itu, klan penyihir juga tidak akan memberikan bantuan kepada mereka lagi. Apa yang telah terjadi membuat Sun Yunde menjadi begitu pusing. Begitu pula dengan Bai Xingtian. Sebab saat ini fokus utama mereka adalah mendapatkan tulang dan juga telur naga. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi dari hadapan Muyun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketika mereka sedang melakukan perjalanan, Muyun tiba-tiba saja memberikan perintah kepada semua anggotanya untuk bergegas pergi dari tempat ini. Getaran pun terjadi kepada tempat ini. Muyun sepertinya sudah tahu mengenai kedatangan dari orang-orang klan iblis. Alasan mereka kemari karena masihlah belum memaafkan Muyun. Sebab karena ulah Muyun dan Kaisar Darah telah membuat rencana mereka dalam menguasai dunia gagal total. Mereka ternyata telah bertemu dengan kelompok Han Yun. Jadi klan iblis pun mengajukan kesepakatan untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan Muyun. Karena bagaimanapun 3000 dunia kecil harus mereka kuasai. Namun kelompok Han Yun masihlah belum membuat keputusan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.